Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Pratama Putra. Saya dengan NPM 21114140 dari Prodi Informatika 5. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang evolusi komputer dari generasi pertama sampai sekarang. Komputer generasi pertama yaitu pada tahun 1944 sampai 1959. Tabung hampa udara merupakan ciri khas komputer generasi pertama. Pada awalnya, tabung hampa udara atau vacuum tube digunakan sebagai komponen penguat sinyal. Bahan bakunya terdiri dari kaca, sehingga banyak memiliki kelemahan seperti mudah pecah dan mudah menyalurkan panas. Pada tahun 1946, komputer elektronik di dunia pertama yaitu ENIAC. Komputer tersebut terdapat 18.800 tabung hampa udara dan berbobot 30 ton. Besar ukurannya sampai-sampai memerlukan suatu ruangan kelas sendiri. Pada gambar nampak komputer ENIAC yang merupakan komputer elektronik pertama di dunia yang mempunyai bobot seberat 30 ton, panjang 30 meter, dan tinggi 2,4 meter dan membutuhkan daya listrik 174 kW. Komputer generasi kedua yaitu pada tahun 1960 sampai 1964. Transistor merupakan ciri khas komputer generasi kedua. Bahan bakunya terdiri atas 3 lapis yaitu basic, kolektor, dan emitter. Transistor merupakan singkatan dari transfer resistor yang berarti dengan mempengaruhi daya tahan antara 2 dari 3 lapisan, maka daya resistor yang ada pada lapisan berikutnya dapat pula dipengaruhi. Dengan demikian, fungsi transistor adalah sebagai penguat sinyal. Pada tahun 1960-an, IBM memperkenalkan komputer komersial yang memanfaatkan transistor dan digunakan secara luas, mulai beredar di pasaran. Komputer IBM 7090 buatan Amerika Serikat merupakan salah satu komputer komersial yang memanfaatkan transistor. Komputer ini dirancang untuk menyelesaikan segala macam pekerjaan baik yang bersifat ilmiah ataupun komersial. Kecepatan dan kemampuan yang dimilikinya menyebabkan IBM 7090 menjadi sangat populer. Komputer generasi kedua lainnya adalah IBM seri 1400, NCR seri 304, merek 4, dan Honeywell model 800. Komputer generasi ketiga yaitu pada tahun 1964 sampai 1975. Secuil silisium biasa disebut sebagai integrated circuit atau IC chip yang merupakan ciri khas komputer generasi ketiga. Cincin magnetik tersebut dapat dimagnetisasi secara satu arah ataupun berlawanan dan akhirnya mensinyalkan kondisi on ataupun off yang kemudian diterjemahkan menjadi konsep 0 dan 1 sistem biner yang sangat dibutuhkan oleh komputer. Contoh komputer generasi ketiga adalah Apple II VC dan NEC VC. Komputer generasi keempat pada tahun 1975 sampai sekarang. Komputer generasi keempat menggunakan IC atau chip untuk pengelolaan data atau menyimpan data. Komputer generasi ini lebih maju karena di dalamnya terdapat beratus ribu komponen transistor. Proses pembuatan IC komputer generasi ini dinamakan pengintegrasian dalam skala yang sangat besar. Pengolahan data dapat dilakukan dengan lebih cepat atau dalam waktu yang singkat. Media penyimpanan komputer generasi ini lebih besar dibanding generasi sebelumnya. Komputer generasi ini sering disebut komputer mikro, contohnya adalah VC atau personal komputer. Teknologi IC komputer generasi yang membedakan antara komputer mikro dan komputer mini, serta mainframe. Generasi ini juga mewujudkan satu kelas komputer yang disebut komputer super.
Komputer generasi kelima sekarang sampai dengan masa depan. Generasi kelima dalam sejarah evolusi merupakan komputer impian masa depan. Komputer ini juga mempunyai daya ingatan yang sangat besar, sehingga memungkinkan penyelesaian lebih dari satu tugas dalam waktu yang bersamaan. Unit pemrosesan pusat juga dapat berfungsi sebagai otak manusia. Komputer ini juga mempunyai kepandaian sendiri, banyak kemajuan di bidang desain komputer dan teknologi semakin memungkinkan pembuatan komputer generasi kelima ini. Dalam kemajuan rekayasa, yang terutama adalah kemampuan pemrosesan paralel yang akan menggantikan model non atau von Neumann. Kemajuan lain adalah teknologi superkonduktor yang memungkinkan aliran elektrik tanpa ada hambatan apapun, yang nantinya dapat mempercepat kecepatan informasi, serta keberhasilan proyek generasi kelima ini yang akan membuat atau membawa perubahan baru paradigma komputerisasi di dunia. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.